Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa saham yang ramai diperdagangkan di hari Jumat yang lalu. Ada beberapa saham yang hijau dan juga ada beberapa saham yang merah. Saham apa saja? Yang pertama ada saham zinc, kemudian saham buka, agro, bris, real, dan juga saham merah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham zinc atau Kapuas Primakol Tbk. Zinc di hari Jumat ditutup turun 3 poin atau minus 3,57% ke harga Rp81 per lembar saham. Ada 3,4 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 28 miliar. Asing kemarin net buy dan sudah net buy dalam 5 hari perdagangan terakhir meskipun tidak banyak. Bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker BG dan juga AZ. Lanjut dari segi teknikal, zinc dalam beberapa waktu terakhir selalu ditutup merah ya. Untuk hari Senin seperti apa? Untuk hari Senin masih cenderung koreksi karena belum ada tanda-tanda mantul ya. Bisa cermati Senin apakah akan mantul atau malah turun. Kalau misalkan Senin lanjut turun, maka titik yang bisa cermati ada di 77. Bila di sini mulai ada pantulan, Anda bisa cermati untuk beli. Namun bila ternyata masih dijebol 77, resikonya bisa dibawa hingga ke 68. Bagi Anda yang ingin fast trade zinc atau bagi yang ingin scalping ya, Anda bisa cermati untuk beli zinc apabila besok mulai naik dan menjebol angka 84. Bila ternyata yang dijebol, maka ada peluang menuju ke 89 dan titik berikutnya ada di 95. Sebagai catatan, zinc ini adalah saham gorengan ya. Jadi bagi Anda yang misalkan sudah punya barang dahulu, seharusnya sudah mulai membatasi resiko apabila sahamnya ternyata dibawa turun. Misalkan Anda beli di sini dan ternyata di 101 ini dijebol waktu di sini ya, itu harusnya sudah cut loss ya. Namun bila ternyata Anda sudah terlanjur hold, ya tunggu saja sampai ada pantulan, mesti nggak tahu kapan. Anda bisa cermati untuk jual apabila ternyata besok hari Senin angka 84 yang dijebol dan closingnya hijau di atas ini, maka ada peluang naik ke titik-titik yang telah disebutkan tadi. Lanjut yang kedua ada saham buka atau bukalapak.com Tbk. Buka kemarin ditutup turun 16 poin atau minus 3,92% ke harga 392 per lembar saham. Ada 4,2 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 170 miliar. Asing nyatanya masih net sell dan sudah net sell sejak tanggal 5 Januari hingga kemarin. Lanjut dari transaksi broker, ada distribusi yang dipimpin oleh broker PD dan juga CC. Lanjut dari segi teknikal, buka ini juga masih terhitungnya saham baru ya, baru IPO. Jadi memang bagi yang bukan veteran di dunia saham alias baru masuk saja, baru mengenal dunia saham, saya tidak sarankan untuk masuk ke saham ini karena pergerakannya yang bisa turun berhari-hari dan juga sewaktu-waktu bisa cepat naik. Nah, di hari Jumat yang lalu buka malah menjebol support yang ada di 406. Jadi buka membentuk all time low yang baru dengan resikonya apabila buka masih lanjut turun bisa dibawa ke 376. Cermati di sini mantul apa enggak. Kalau misalkan masih dijebol, maka resikonya bisa dibawa turun lebih jauh lagi. Dengan titik yang bisa cermati berikutnya ada di 330. Oke, Anda yang ingin fast trade ya, yang berpengalaman, Anda bisa mulai cermati untuk beli di sekitar 406 apabila ternyata besok closingnya naik. Bila ternyata ini dijebol, peluangnya bisa ke sekitar 456. Titik berikutnya yang bisa dicermati apabila masih naik ada di antara 500 sampai 525. Siap cut loss jika misalkan salah arah atau tidak sesuai dengan analisa, dan siap take profit dengan disiplin ya, tidak lama-lama hold karena ada risiko harganya fluktuatif lagi. Selanjutnya ada saham agro atau Bank Raya Indonesia Tbk. Agro kemarin ditutup turun 50 poin atau minus 3,2% ke harga 1.510 per lembar saham. Ada 231.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 35 miliar. Asing kemarin net sell tipis dan sudah net sell dalam 2 hari perdagangan terakhir.
Bila kita lihat dari transaksi broker, masih ada distribusi yang dipimpin oleh broker JJ dan juga YU. Lanjut dari segi teknikal, Agro setelah sempat naik di tanggal 10 Januari kemarin, kemudian koreksi naik lagi, dan dalam 2 hari perdagangan terakhir ditutup merah. Bagaimana untuk hari Senin? Untuk hari Senin, apabila ternyata Agro masih lanjut turun, Anda bisa cermati untuk buy di antara 1445 dan juga di 1395. Cermati di titik-titik ini apakah mulai mantul apa enggak. Namun bila ternyata 1395 ini dijebol, maka support kuatnya akan ditembus lagi dan beresiko turun lebih lanjut hingga ke 1300. Sebaliknya, apabila ternyata Agro besok hijau, maka resisten terdekat ada di 1605. Di sini cermati, bila ternyata ini dijebol, maka akan melanjutkan kenaikan dengan resisten terdekat selanjutnya ada di 1685 dan juga di 1790. Lanjut keempat, ada saham BRIS atau Bank Syariah Indonesia. BRIS di hari Jumat ditutup turun 30 poin atau minus 1,85% ke harga 1585 per lembar saham. Ada 186.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 29 miliar. Meski turun, asing nyatanya net buy dan sudah net buy sejak tanggal 7 Januari hingga hari Jumat yang lalu. Lanjut dari transaksi broker, masih ada distribusi yang dipimpin oleh broker JP dan juga AZ. Lanjut dari segi teknikal, BRIS turun dalam 4 hari perdagangan terakhir, namun sejak tanggal 13 dan kemarin sudah mulai ada perlawanan meskipun belum ada konfirmasi untuk reversal. Bisa cermati titik support terdekat apabila ternyata besok masih turun ada di 1535. Bila ternyata 1535 ini dijebol, maka resikonya bisa turun lebih lanjut hingga ke angka 1390 sekitar sini. Resikonya kalau misalkan 1535 ini dijebol bisa dibawa ke 1390 dan titik selanjutnya ada di 1105. Namun bila ternyata BRIS besok mulai hijau, itu yang bisa cermati ada di sini 1625 atau 1630. Bila ternyata ini dijebol, peluangnya bisa naik ke 1730 dan berikutnya ke 1805. Yang kelima ada saham REAL atau Repower Asia Indonesia Tbk. REAL di hari Jumat naik 3 poin atau plus 4,1% ke harga 76 per lembar saham. Ada 1 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 8 miliar. Asing kemarin net buy dan sudah net buy dalam 2 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker masih ada distribusi yang dipimpin oleh broker YP dan juga BI. Bila kita lihat dari segi teknikal, REAL kemarin akhirnya hijau setelah dalam waktu beberapa hari terakhir selalu merah. Nah, untuk besok REAL masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan dengan resisten terdekat ada di 76. Bila ternyata ini dijebol, naik peluangnya bisa ke 82, 87, kemudian ke 92. Namun bila ternyata besok tidak mampu menjebol angka 77, apalagi koreksi, maka bisa dibawa turun hingga ke 70 sampai 67. Sini bisa cermati lagi. REAL ini juga termasuk gorengan, jadi buat fast trade aja, jangan buat simpan lama-lama apalagi untuk investasi. Yang terakhir ada saham ERA atau Era Jaya Swasembada Tbk. ERA di hari Jumat ditutup naik 15 poin atau plus 2,7% ke harga 570 per lembar saham. Ada 1,1 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 68M. Asing meskipun harganya naik kemarin, asing ternyata net sell dan sudah net sell dalam 4 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker ada distribusi yang dipimpin oleh broker ZP dan juga PD. Lanjut dari segi teknikal, ERA kemarin sempat turun menyentuh support dan juga sempat menjebol resisten yang ada di 590 sekitar sini, antara 585 sampai 590 sempat dijebol tapi tidak mampu bertahan dan closingnya malah dibawa turun. Nah, untuk hari Senin besok, maka ERA kalau misalkan support yang ada di sini di 565 ini tidak dijebol,
maka peluangnya bisa naik lagi menguji resist yang ada di 590. Bila ternyata yang ditembus, peluangnya bisa ke 610 sampai ke 620. Namun bila ternyata era besok merah, apalagi supportnya jebol di 565, resikonya bisa dibawa turun ke 550. Bila ternyata di 550 masih kuat penurunannya, maka resikonya bisa dibawa hingga ke 525. Nah, itulah beberapa saham yang bisa cermati untuk perdagangan hari Senin tanggal 17 Januari 2022. Siapkan trading plan dan juga atur manajemen agar selalu siap saat saham dibawa naik ataupun dibawa turun. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.